Shalom, perkenalkan nama saya Suryani Hilmiatu Ematan, kelas E semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Saya dari mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan membuat video resume tentang memahami ketahanan nasional dan bela negara dalam bidang ekonomi. Latar belakang, negara Indonesia sebagai suatu negara memiliki letak geografis yang sangat strategis di Asia Tenggara. Oleh karena itu, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki posisi yang sangat penting, sehingga tidak menutup kemungkinan di era global dewasa ini menjadi perhatian banyak negara di dunia. Berdasarkan peranan dan posisi negara Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya ajang perebutan kepentingan kekuatan transnasional. Berikut pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Yang berikut konsep ketahanan nasional. Dalam konsep ketahanan nasional tersebut, latar belakang ketahanan nasional bangsa secara konseptual. Satu, kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan, dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Yang ketiga, ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya mengandung makna keteraturan atau regular dan stabilitas yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadinya perubahan atau destability ide of change. Yang berikut konsepsi ketahanan nasional dapat juga dipandang sebagai suatu pilihan atau alternatif dan konsepsi tentang kekuatan nasional atau national power yang biasanya dianut oleh negara-negara besar di dunia. Yang berikut bela negara fisik dan non-fisik. Tujuannya yang pertama menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara, melestarikan budaya, yang ketiga mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan juga negara. Dan fungsinya yang pertama merupakan kewajiban setiap warga negara mempertahankan negara dari berbagai ancaman, dan yang terakhir merupakan panggilan sejarah menjaga keutuhan wilayah negara. Yang berikut konsep ketahanan nasional bidang ekonomi pada sektor pariwisata. Konsep ketahanan nasional dalam bidang ekonomi sebagai pola dasar pembangunan pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang secara terpadu dan dilakukan sesuai rencana program termasuk di bidang ekonomi pada sektor pariwisata. Tentu semua ini untuk pembangunan SDM yang berkualitas. Yang berikut peran pelaku pariwisata dalam bela negara. Kebijakan pemerintah tentang ekonomi pariwisata. Perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat karena perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disahkan Presiden Dr. Andes H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Januari 2009 di Jakarta. Yang berikut contoh kasus. Contohnya seperti dampak bom Bali terhadap pariwisata Indonesia dalam perspektif ketahanan nasional. Dari kesimpulan materi tersebut dapat diambil secara simpul banyak cara untuk menjaga ketahanan nasional dan bela negara. Salah satunya dengan mendukung negara dengan sektor pariwisata ataupun membantu perkembangannya dalam sektor pariwisata. Tentu banyak sekali manfaat dalam perkembangan daerah ataupun negara. Tidak menutup kemungkinan bahwasannya berdasarkan fakta pariwisata menjadi satu aspek yang sangat penting bagi perekonomian. Selain itu budaya dalam suatu daerah jika tersentuh sektor. Baik, inilah materi yang dapat saya sampaikan. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Salam, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.